Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yep. Hello. Siapa tahu hoax. Yep. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yep. Hello.
jejak jemarimu berdansa. Kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimau saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar apa dustaan. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah tuh percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimau saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Setiap kata gunakan hati, janganlah kau memangsa. Oh, hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, berani bersama. Hati-hati bicara, hati-hati terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cintamu. Berani bersuara, bukan asal bicara. Makin cakap digital bersama. Tahukah kamu bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper. Jika main sosmed, semuanya datang dari rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman komunitas di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Apa kabar? Selamat datang di webinar Literasi Digital Indonesia Makin Cakap Digital ya. Dan kali ini kita mengangkat tema yaitu menjadi generasi kreatif membuat konten di era digital. Perkenalkan, saya Oktavianti Francisca selaku moderator yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai.
Dan sebelum masuk sesi acara, saya ingin menginformasikan mengenai mekanisme webinar yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua dalam mengikuti jalannya acara hari ini. Di antaranya yang pertama, mode on suara akan otomatis dinonaktifkan oleh host untuk mengantisipasi kebocoran suara dari audiens. Bagi peserta yang sudah hadir di dalam Zoom, wajib untuk mengaktifkan kamera dan mengubah nama akun Zoom dengan format nama belakang, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, spasi komunitas. Pastikan nama dan 4 digit terakhir nomor handphone sudah sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada saat registrasi sebelumnya. Kedua, pertanyaan untuk para narasumber dapat dikirimkan melalui kolom chat yang berada pada Zoom. Akan ada hadiah berupa e-wallet untuk para pemberi pertanyaan terpilih. Mohon diperhatikan nama dan nomor handphone yang dicantumkan harus sesuai dengan nama pada akun e-wallet tersebut. Jadi pastikan teman-teman yang bertanya di kolom chat sudah melakukan registrasi sebelum kegiatan webinar berlangsung. Ketiga, harap menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengandung sara, serta unsur pornografi. Keempat, kami harapkan perhatian dan kerjasama agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Setuju ya semuanya untuk rules mekanismenya? Dan teman-teman sekalian, Gerakan Nasional Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ditujukan bagi para komunitas khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi berita hoax serta mencegah paparan dampak negatif bagi para pengguna internet. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan komunitas yang cerdas, tapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dan memanfaatkan teknologi digital secara produktif, positif, dan juga aman. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin memperkenalkan nih ketiga narasumber kita hari ini yang luar biasa inspiratif dan pastinya akan memberikan kita insight-insight yang menarik. Pembicara pertama kita ada Arman Pesona. Wow. Oke, Kak Arman adalah content creator, YouTuber, dan juga seorang mentor di creatorscommunity.id. Halo Kak Arman, apa kabar? Halo juga. Wow, nggak sabar nih ya untuk mendengarkan sharing dan insight dari Kak Arman. Dan seperti biasa ya, sesuai dengan personal brandingnya Kak Arman, kalau teman-teman tahu di sosial media, selalu pakai warna kuning ya. Oke, berikutnya kita akan menyapa narasumber kita kedua, ada Mas M. Adi Prasnowo. Beliau adalah dosen dan digital enthusiast. Halo Mas Adi, apa kabar Mas? Halo, Mbak Okta. Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah ya, kita semua nggak sabar nanti juga akan mendengarkan sesi yang ketiga dari narasumber kita yang ketiga ada Mas Dedi Triawan. Beliau adalah CTO Teman Baik Indonesia. Halo Mas Dedi. Halo Kakak Okta. Oke, semuanya kita tentunya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan ketiga narasumber kita inspiratif hari ini karena berhubungan dengan konten. Nah, oke, hebat-hebat sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan secara virtual untuk ketiga narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan webinar pada hari ini dan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dari rumah masing-masing.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dari rumah. Berikutnya, mari kita dengarkan keynote speech dari Bapak Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Sadekrasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Sadhu. Dan demi kelancaran jalannya kegiatan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum masuk ke sesi pemaparan yang pertama, mari kita saksikan dahulu video yang sangat menarik, yaitu video 4 jurus makin cakap digital dalam tayangan berikut ini. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Ya, itu dia tadi video ya 4 jurus makin cakap digital, dan tentunya dari 4 jurus tadi itu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita mengenai etisnya bermedia digital dan pentingnya kreativitas dalam pemanfaatan teknologi membuat konten. Nah, siapa di sini ya? Pastinya aku yakin teman-teman komunitas Jawa Barat dan sekitarnya itu adalah orang-orang yang kreatif. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai gimana sih caranya supaya bisa kreatif dan edukatif. Langsung saja kita akan sapa pembicara kita yang pertama, ada Mas Arman Fesona. Halo, selamat sore semuanya. Saya kenalin nama saya Arman Pesona. Terima kasih Mbak Okta. Apa lagi? Oke, bisa langsung dimulai Mas pemaparannya. Oke, langsung aja ya. Persilakan. Oke, siap. Oke, aku akan membahas tentang kecakapan digital membuat konten digital yang kreatif, menghibur, dan edukatif. Kita langsung aja next slide. Sebelumnya kenalin dulu sekali lagi, aku nama asliku Arman Firmansyah, sering dikenal dengan Arman Pesona. Aku adalah video online content creator, YouTuber profesional, dan juga saat ini mentor of creator community. Dan juga aku kebetulan bikin PT Pesona Kita Bersama untuk melakukan ekspansi Arman Pesona dan lain sebagainya. Bisa langsung lanjut. Dan aku menekuni ini sudah lama ya, sekitar 2010 kurang lebih, sampai sekarang berarti sekitar 10 tahunan. Dan aku fokus ke YouTube, Instagram, dan TikTok. Lanjut. Nah, pembahasan kali ini ada 4 poin. Yang pertama, pengguna internet dan sosial media Indonesia. Yang kedua, apa itu konten yang kreatif, menghibur, dan edukatif. Yang ketiga, bagaimana membuat konten yang kreatif, menghibur, dan edukatif. Dan yang keempat, mengapa konten digital harus membuat hal-hal yang kreatif, menghibur, dan edukatif. Lanjut. Sebelumnya, pengguna internet itu sangat banyak loh. Sekitar 210 juta atau 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak sekitar 272 juta. Bisa lanjut? Tapi ternyata pengguna sosial media, hampir semua pengguna internet Indonesia loh, hampir 100% dari
pengguna sosial media, maka 90%. Dan di antara lainnya ada YouTube, Instagram, TikTok. Sudah diduduki masih yang paling tinggi YouTube, 139 juta, Instagram 99 juta, dan TikTok 92 juta. Lanjut. Nah, apa itu konten yang kreatif, menghibur, dan edukatif? Lanjut. Definisi masing-masing ini sebenarnya bisa saling terkait loh. Nah, yang kreatif itu apa sih? Intinya, menghadapi masalah dari sisi yang berbeda. Jadi, kita nggak, misalkan nih, aku bikin konten musik. Musik itu kan udah banyak biasa, seperti yang kita dengar saat ini. Nah, kalau aku gabungin nih jadi komedi, maka dari itu, musik komedi akan menciptakan sebuah hiburan. Maka hiburan itu bisa memberikan kesenangan dan mengurangi rasa bosan dan stres. Penonton suka dengan konten kita dan mau nontonin video kita. Tapi jangan lupa untuk edukatif, bisa meningkatkan kemampuan intelektual, sosial, emosional, dan moral dengan positif. Dan juga ini bisa menambah wawasan penonton kita. Jadi kita bikin konten, gak cuma terhibur, gak cuma kreatif, tapi mereka bisa, apa yang bisa dapatin dari konten kita. Gitu, lanjut. Nah, gak kalah pentingnya untuk manfaatin niche. Niche itu kita bisa kurang lebih ada 4 hal ini. Dari persaingan yang sempit, cepat mengembangkan keahlian, memiliki dampak besar, dan juga meningkatkan CTR iklan. Nah, kenapa begitu? Persaingan yang sempit. Nah, banyak banget kan kalau kita terlalu umum kan akan susah ya. Misalkan komedi, banyak sebenarnya komedi. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Cepat mengembangkan kalian, kenapa? Kenapa? Karena kita otomatis riset. Gimana sih niche yang oke, yang bagus, dan bagaimana sih penonton kita, biar si algoritma, kalau kita kena algoritma, sebuah sistem untuk merekomendasi penonton ke kita itu nyampe dengan tepat gimana. Tentunya dengan fokus itu kita memiliki dampak yang besar dan juga CTR iklan. Kalau kita suka nonton iklan, ada nontonin video, ada iklan. Misalkan aku konten kreator gadget, iklannya gadget juga pasti relevan. Lanjut. Nah, kedekatan dengan penonton juga gak kalah pentingnya loh, karena penonton itu terkait banget dengan geografi juga, dengan kedudukan mereka juga. Ada jenis kelamin, kelas, profesi, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, bagaimana cara membuat konten yang kreatif, menghibur, dan edukatif? Lanjut. Nah, tapi jangan lupa, bikin konten itu gak selalu kita harus kamera profesional loh. Bahkan dengan HP kita yang udah kita punya, kita bisa bikin konten loh. Lanjut. Nah, tadi sebenarnya mungkin sudah sedikit jelasin tentang algoritma, adalah sebuah sistem bagaimana sebuah platform merekomendasikan relevan konten ke audiens. Nah, ini paling simpelnya, aku bikin bagian seperti ini. Dari platform, punya algoritma, dan kita yang membuat niche, biar algoritma itu bisa merekomendasikan konten kita dengan niche, dengan menyampaikan kepada penonton. Cuman perlu diingat, ternyata platform juga punya karakternya juga loh, punya niche-nya sendiri juga loh. Jadi ini memang benar-benar harus direset lebih dalam. Next. Cara nentuin itu, niche itu banyak faktornya ya. Paling simpelnya 3 poin ini. Kita cari ide apa sih yang bisa jadi potensi naik. Misalkan kalau di TikTok banyak banget konten challenge gitu, misalkan. Di YouTube banyak trending-trending YouTube yang bisa kita pelajarin. Nah, itu berkaitan dengan riset pasar dan kompetitor. Misalkan aku bikin komedi, pasti ada dong kreator yang komedi. Nah, gimana sih biar kita masuk ke pasarnya mereka gitu? Apakah kita harus sama dengan mereka atau kita sedikit lebih beda, lebih baik gitu? Disitulah secara gak langsung kita nentuin keunikan loh. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mulai membahas persona branding. Sebelum kita bikin konten, persona branding itu gak kalah pentingnya loh. Kita mau dikenal siapa sih? Gitu. Nah, pertama kita nentuin nama dulu, nama yang ingin dikenal.
Nama itu bisa nama kamu sendiri, berarti menjual diri kamu sendiri ke masyarakat atau ke penonton, atau juga bisa mendukung suatu keunikan, misalkan aku gadget, jadinya Arman Gadget gitu bisa juga, biar lebih biar lebih mudah diingat. Baru wujud itu maksudnya gaya karakter kita yang pengen kita sampaikan. Maksudnya apakah aku humoris, apakah aku lucu, senang, apakah aku orang yang serius, atau bagaimana itu taruh di wujud berarti. Baru ketika kita men-setkan karakter kita mau ngapain sih? Cerita ini adalah aktivitas kita. Misalkan aku orangnya humoris, tapi aku mau bikin konten masak. Nah, berarti ceritain dong dengan aku jalan ke suatu toko atau mungkin maksudku restoran makanan, kita apa sih yang bisa kita jual gitu loh. Apa sih yang kita bisa ekspresikan dari konten itu gitu. Baru kita mau upload di mana nih? Ada akun YouTube, TikTok, Instagram, bisa di situ. Barulah kita post video. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Sebenarnya banyak banget kategori video, nggak cuma komedi. Ada film and animation, ada entertainment, musik, dan lain sebagainya. Bahkan tutorial juga masuk dalam kategori how to and style, dan juga variatif-variatif lainnya. Lanjut. Nah, dari kategori yang banyak itu, sederhananya sebenarnya ini gambar yang lebih jelasnya ya. Misalkan kita meskipun nentuin komedi misal atau nentuin edukasi atau segala macam, itu masih umum. Tadi aku jelasin. Baru di sistem kerucut yang kugunakan ini, itu banyak komedi itu. Macam-macam. Ada stand-up komedi, sketch komedi, sitcom komedi, parode komedi, dan lain sebagainya. Baru yang khusus ini, apa sih yang bisa kita taruh keunikan kita? Kalau aku kasih contoh, komedi dan musik drama. Bisa. Udah suatu keunikan bukan? Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan bingung bikin konten apa, ada budaya, viral, trend, feedback audience, creator, dan AI chatbot, kita bisa telusuri itu semuanya, dan kita bisa cari kayak budaya apa sih, misalkan anak Gen Z gitu, apa sih budaya mereka gitu, yang mereka ngerasa relate gitu. Viral itu misalkan lato-lato. Viral itu sesuatu orang yang ngikutin banyak orang. Kalau trend biasanya kita bisa cari sih trend apa ya contohnya ya, pokoknya bisa dicari di Google Trend, bisa cari di YouTube ada trend, kalau di TikTok ada di search. Feedback audience bisa lihat dari audience kayak gimana perilakunya, balas komentar apa dan lain-lain. Dan kreator kita bisa lihat kreator siapa, kita bisa amati, tiru dan modifikasi, dan yang terakhir AI chatbot. Kita bisa gunakan seperti ChatGPT, Bing untuk meningkatkan ide potensi untuk yang kita inginkan gitu. Dan kita bisa langsung lanjut slide-nya. Nah, dari itu semuanya gak kalah pentingnya SWOT. SWOT ini ngebantu kita untuk mengetahui seberapa kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman tentunya. Lanjut. Nah, ketika kita bikin konten, ternyata ini sejauh ini yang paling gak kalah pentingnya juga. Kita harus kasih video pertama itu opening attention, kita menarik perhatian. Nah, opening attention itu sama dengan judul. Bisa kalau sering dengar berita, wah heboh, ternyata ada 100.000, ternyata pergi ke Bali cuma 100.000. Wah, tertarik gak sih yang pengen jalan-jalan? Masa sih ke Bali cuma 100.000? Wah, itu pasti nonton kayak gitu. Nah, barulah diceritain, barulah abis itu masuk ke isi cerita. Gimana caranya dan segala macam, dan kesimpulannya bagaimana. Kesimpulan atau punchline. Bisa taruh situ. Kalau komedi biasanya punchline, kalau kayak reviewer, food blogger, gadget, dan lain sebagainya bisa ke kesimpulan. Bahkan edukasi juga seperti itu. Ada suatu permasalahan, ada kesimpulan. Oke, lanjut. Kalau ini tambahan aja ya. Jadi kadang orang tuh suka bingung kan, kita mau nyiapin dengan matang atau bikin aja gitu. Kadang kalau nyiapin dengan matang, nyiapin matang kehabisan nyiapin matang, terus gak bikin sayang juga kan. Kalau aku mendingan saranin langsung bikin aja meskipun jelek. Gak apa-apa, karena habis itu kan nanti kita bisa evaluasi, kita bisa lihat hasil kita
yang kurang, apa sih yang kurang gitu. Bisa juga nanya ke teman-teman ini kurang apa enggak gitu. Next. Nah, oh ya, ini adalah salah satu konten dari aku, Arman Pesona, dan ini aku taruh cara isi ritme. Nanti aku jelasin sedikit tentang isi ritme yang aku udah taruh di sini. Oke, langsung di play videonya. Loh, kok kebanjiran? Aku buang sampah di selokan. Jangan, nanti bisa kebanjiran kalau buang sampah sembarangan. Emang benar? Ya udah kita tanya saja. Menurutmu gimana? Silakan komen. Oke, kalian bisa perhatiin opening attention. Loh, kok kebanjiran? Kaget dong, tahu-tahu banjir gitu. Orang langsung, hah, apaan nih gitu kan, bingung kan. Ini beneran banjir, tapi ternyata fiturnya keren ya gitu. Padahal ini kan fitur. Isi ceritanya gimana, itu kayak suatu permasalahan gitu loh. Makanya si Ermen bilang, aku buang sampah di selokan. Jangan, disinilah edukasinya juga. Nah, kesimpulannya adalah, coba komentar, coba netizen komen dong di bawah menurutmu gimana. Ini juga udah masukin personal branding loh. Karena aku lupa ngasih tahu mungkin personal branding aku itu musikal edu komedi. Nah, musiknya ada, edukasinya ada, komedinya juga ada. Bagaimana kalau kolaborasi? Itu oke. Cuman perhatiin niche ya. Kita taruh di video siapa soalnya. Kalau misalkan aku komedi, taruh di edukasi, sebenarnya kalau edukasinya agak formal mungkin agak tabrakan sedikit sih. Jadi harus bisa sesuaiin gitu loh. Aku dengan otomotif harus bisa disesuaikan juga. Karena takutnya kan nabrak gitu. Tapi kita langsung aja liatin contoh, salah satu dari contoh di video ini. Langsung aja lanjut. Nah, ini salah satu contoh konten aku kolaborasi sama Kang Arman Maulana. Di mana kita sama-sama niche-nya musik loh gitu loh. Kita langsung play aja. Man, lihat Arman nggak? Tidak lihat. Lah, situ siapa? Ini Arman Maulana, bukan Arman Pesona. Ini Arman Arif, bukan Arman Pesona. Ini Kuman, bukan Arman Pesona. Ini baru Arman Pesona. Oke. Kita langsung ke contoh kedua. Nah, ini contoh kedua itu adalah niche yang berbeda. Berhubung aku adalah musik komedi, dia adalah challenge. Kita langsung aja tonton videonya. Loh, itu Iben kan? Wah, Iben! Hei, kamu jangan dekati Iben di sana. Karena dia nyebarin virus pink. Masa kamu pasti bohong? Man, jangan! Wah, Iben lagi ngapain? Ayo, sebarkan virus pink. Ayo, sebarkan virus pink. Jadi dia itu konten challenge, dia lagi challenge virus pink kan. Nah itu susah loh nyatuin aku yang entertaining dengan challenge. Ya pada akhirnya seperti ini jadinya. Cuman ingat upload di video siapa? Nah karena kontennya adalah komedi, musik. Jadi uploadnya di konten aku. Kalau di konten dia mungkin agak susah masuknya. Karena dia challenge pure. Kadang itu harus diperhatiin juga. Next. Nah setelah kita udah bikin konten, kita dari contoh konten ya, bikin konten, kita pastiin juga upload di mana. YouTube, Instagram, TikTok ternyata punya karakter yang beda-beda. Misalkan YouTube itu ada community post, ke YouTube itu ada video panjang yang 16:9. Kalau TikTok, misalkan bedanya apa? Ada afiliator TikTok Shop misal. Kayak gitu-gitu harus dipelajarin gitu. Kulturnya juga beda-beda masing-masing tiga ini. Yang mungkin agak ribet juga mungkin dijelasin. Karena, perlu juga harus tahu kalau platform itu juga generik ya. Jadi misalkan satu viral belum tentu semua orang tahu loh. Jadi karena semakin banyaknya kreator kan, semakin banyak juga algoritma yang harus mencocokkan penonton yang beda-beda nih karakternya gitu. Kita lanjut next. Setelah kita udah upload, setelah kita udah publish, kita bisa analisis dan evaluasi performa kita.
biasanya kalau udah kelihatan itu kita konsisten, misalkan upload tiap hari atau upload setiap minggu gitu, kita lihat performa kita oke enggak nih. Nah, di YouTube tuh banyak banget yang bisa kita telusuri. Bisa dari geografi penonton, jenis kelamin, bisa juga dari komentar, bisa jadi apapun di situ. Pokoknya sudah lengkap semua di YouTube. Sejauh ini yang aku amati, aku riset juga di situ. Lanjut. Oke. Sampai situ tadi untuk bagaimananya. Dan tapi kenapa sih konten digital harus memuat hal-hal yang kreatif, menghibur, dan edukatif? Next. Kita nggak jauh dari value. Nilai. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Karena kalau aku sebagai KOL, influencer, content creator, ada salah satu yang kita kejar yaitu brand. Nah, berhubung misalkan aku bikin gadget harus punya moral juga yang tinggi, harus juga nggak boleh merusak brand yang sembarangan gitu. Nah, itu brand nggak mau jadinya gitu. Jadi biar mau itu kita harus mempertahankan itu loh, biar si brand itu jadi kita harus tahu sudut pandang brand gitu loh. Oh, ini aku ngiklanin di sini, aku di endorse di sini, oke nih gitu loh. Nah, gitu. Jadi brand enak, audiens enak, dan lain sebagainya. Lanjut. Dasarnya gini sih, dasar influencer, KOL, yang aku udah jelasin semuanya gitu. Ini langsung next aja, oke? Nah, ada gak kalah pentingnya dengan brand, audiens. Sebenarnya ekspansi itu dari audiens sih, tapi audiens yang jadi komunitas gitu. Misalkan aku bikin musik gitu, komunitasnya anak-anak musik gitu, atau gadget, komunitasnya mending gadget gitu. Kurang lebih seperti itu deh. Dari komunitas itu kita bisa mengekspan lebih. Kita jual merchandise, kita bisa bikin event, tarikin mereka, kita juga bisa paid subscription kayak Patreon mungkin. Kalau di YouTube juga ada sebenarnya namanya join atau gabung. Itu mereka bisa dapat effort lebih, misalkan aku nggak pernah rilis behind the scene, harus mereka bayar, punya effort untuk bayar karena banyak yang pengen tahu. Nah, mereka bisa dengan berlangganan gitu, kayak Patreon sih memang kasih lebih gitu, atau disapa dengan langsung dengan orang pesona gitu. Paid subscription seperti itu kurang lebih. Oke, next. Oke, gitu aja. Terima kasih penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat, semoga jelas. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Arman ya, luar biasa sekali pemaparannya untuk kita semua. Jadi kita belajar ya bahwa untuk membuat konten itu kita harus pikirin matang dulu nih, siapa sih yang jadi inspirasi kita mau konten kita tuh arahnya kemana ya, apakah tadi seperti Mas Arman lebih ke kontennya tuh lebih ke musik dan juga komedi dan drama ya, dan itu jadi ciri khas ya untuk mendapatkan sebuah value. Nah, value tersebut yang tentunya akan menjadi ketertarikan untuk brand-brand bisa mungkin berkolaborasi dan bekerja sama dengan seorang content creator. Ya, tadi juga ada banyak sekali ekspansi dari content creator yang bisa kita manfaatkan ya, tadi seperti jual merchandise ya dan lain-lain sebagainya. Jadi memang sangat visioner ya untuk pemaparannya tadi yang teman-teman bisa pelajari tentunya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya, silahkan ya langsung saja ditanyakan melalui kolom chat ya, karena nanti akan ada e-wallet untuk penanya terpilih. Iya. Jadi saya ingatkan kembali ke teman-teman semua untuk tetap menyalakan kamera sampai dengan akhir kegiatan nanti, serta bagi yang belum mengganti nama akun bisa menggantinya sekarang dengan format nama spasi 4 digit terakhir nomor handphone spasi komunitas teman-teman. Pastikan teman-teman juga mengisi post-test atau link absen untuk mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan webinar literasi kali ini. Dan untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Insinyur M. Adi Prasnowo. Mas Adi, silakan Mas Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Okta. Terima kasih semuanya. Selamat sore teman-teman yang ada di Jawa Barat. Pertama-tama salam hormat buat narasumber yang lain, gitu ya. Ada Kak Arman, Kak Dedi. Terima kasih juga buat Kak Okta, tim JBI, tim studio Siberkreasi dan juga Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan
sesi sore ini biasanya sesi mau pulang kerja, mau cari makan dan segala macam gitu ya, nggak mengganggu aktivitasnya teman-teman semuanya yang hadir. Luar biasa, ada 308 peserta gitu ya yang kita hari ini ketemu. Dan saya kebagian soal salah satu pilar di literasi digital, namanya digital culture. Materi pembuka yang saya pikir hari ini saya ketemu konten kreator yang luar biasa gitu ya. Jadi punya trademark dan ini mencerahkan kita semuanya, memotivasi kita semuanya bahwa peluang untuk kemudian menjadi kreatif terus bisa menguasai teknologi di dunia digital ini benar-benar harusnya dipikirnya nggak perlu terlalu susah gitu ya. Jadi sederhana tapi kemudian punya makna. Nah, ini yang kita kemudian berbicara tentang bagaimana menyematkan makna keindonesiaan dalam budaya itu di ruang digital. Baik, sebelum kita ngomong materi dan segala macam, mungkin gaya bahasa saya agak berbeda gitu ya, jadi bahasanya agak terlalu akademik gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Slide berikutnya. Jadi perkenalkan saya Emadi Prasnowo yang kebetulan juga sehari-hari jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Sidoarjo. Ada Universitas Ma'arif Hasyim Latif yang ini bagian daripada salah satu unit pendidikan yang ada di Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif yang kebetulan saya juga di sana. Kami mengelola kurang lebih sekitar 30 unit pendidikan, mulai dari taman bermain sampai dengan perguruan tinggi. Dan hari ini kita sedang menggalakkan bagaimana konten digital itu betul-betul bisa mewarnai dunia digital dengan makna pendidikan. Nah, itu yang ada kaitannya tentang nanti bagaimana kita ngomong budaya, bagaimana nanti kita ngomong mentransformasikan budaya kita ke dalam ruang digital supaya kita nggak kehilangan jati diri. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut dan diskusi lebih lanjut, mungkin mau ngobrol dan segala macam, teman-teman boleh follow akun Instagram saya di @adhiprasnowo. Nanti kita bisa diskusi macam-macam, termasuk teman-teman nanti boleh tanya-tanya karena salah satu bagian tim di instruktur Digital Talent Scholarship-nya Kominfo, saya ada terlibat di sana. Di sana juga diajari salah satu materi pelatihan kami itu video konten kreator. Nah, itu yang nanti bisa teman-teman join di sana untuk memperdalam dan segala macam, sampai macam-macam pelatihan, dan itu dilaksanakan secara online, offline, dan yang paling terpenting adalah gratis gitu. Nah, baik, untuk mengawali kenapa kita harus ngomong budaya digital, slide berikutnya, kenapa kita harus ngomong bagaimana mentransformasikan jati diri dan budaya Indonesia ke dalam ruang digital. Pertama, kita seringkali hari ini melihat gitu ya, banyak konten yang memang mulai mengaburnya wawasan kebangsaan, mulai menipisnya kesopanan dan kesantunan gitu ya, terus menghilangnya budaya Indonesia, sampai kemudian banyak sekali pelanggaran hak cipta dan karya intelektual yang kita jumpai ya, hampir di seluruh konten. Dan mudah-mudahan dari diskusi dan kita ketemu sore hari ini kita sudah mulai banyak introspeksi, termasuk untuk diri saya juga sendiri gitu ya. Jadi kadang juga kita kalau keasikan bikin konten itu suka keselip gitu ya, suka kepleset. Nah, ini yang akhirnya menghilangkan norma-norma, menghilangkan budaya yang akhirnya seakan-akan kebablasan gitu ya, seakan-akan. Banyak hari ini memang gitu ya, yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum, harus berhadapan dengan pihak berwajib, harus kemudian dimediasi, harus kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka gitu ya. Itu gara-gara konten gitu ya. Nah, kita tweet, kita posting, kita bikin video yang tiba-tiba akhirnya membuat hal yang kontroversial gitu ya. Boleh gitu ya, saya bilang boleh. Tapi sejauh itu dalam konteks yang kemudian tidak meninggalkan budaya kita, terus memberikan nilai edukasi, tidak memprovokasi, apalagi kemudian kita sampai sebar hoax gitu ya, hate speech, dan memecah belah persatuan gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan, bahwa rasanya dari 274 juta jiwa masyarakat Indonesia, kalau ngomong pengguna digital gitu ya, menurut Hootsuite di tahun 2020 gitu. Ada kurang lebih, sudah lebih dari 220 juta jiwa yang terkoneksi secara mobile. Nah,
Rasanya setiap hari orang kita pasti bikin konten, gitu. Entah itu yang nongkrong pinggir sungai, entah itu yang hanya sekedar melamun terus kemudian direkam, dikasih caption ataupun quotes gitu ya, sambil ada background dan segala macam. Nah, mari kita kemudian kemas itu menjadi sebuah hal yang penuh dengan makna, menjadi sebuah hal yang penuh dengan nilai, yang itu akhirnya menjadi tantangan kita bersama, gitu ya, tantangan kita semuanya untuk membawa kebiasaan-kebiasaan Indonesia di ruang nyata itu untuk masuk ke ruang digital, benar-benar kita disanjung oleh dunia, gitu ya. Nah, contoh terakhir yang lagi viral mungkin kita tahu gitu ya, salah satu yang kemarin di American Got Talent gitu ya. Jadi kita lagi viral, mungkin FYP di berandanya teman-teman semuanya ada golden buzzer ticket sih kalau nggak salah saya baca gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti itu yang kemudian oke, kita boleh bawain lagu luar negeri, boleh bawain budaya yang hari ini lagi ngetren di anak muda tentang drama Korea gitu ya. Boleh yang kemudian senang sama film-film Jepang gitu ya. Tapi kemudian tidak meninggalkan sama sekali kebiasaan, apalagi sampai gaya hidup gitu ya. Nah, ini yang sering kali menipisnya kesopanan dan segala macam, akhirnya proses pengkaburan. Dan saya bilang bahwa saya sering kali miris dan saya masih terus berharap supaya bahasa-bahasa yang kemudian tidak ada di KBBI itu kemudian jangan sampai masuk yang berkonotasi negatif, gitu, yang berkonotasi negatif. Kita jangan terlalu banyak kata serapan yang berkonotasi negatif akhirnya masuk ke KBBI. Nah itu akhirnya kan menjadi bahasa resmi, gitu. Nah ini kan kita yang akhirnya kehilangan jati diri. Baik, slide berikutnya, ketika kita sudah tahu nih tantangan yang kita hadapin seperti apa, gitu ya. Jadi bukan berarti terus kemudian harus yang sangat tradisional harus kita bawa gitu ya. Saya pikir sih hari ini tradisional pun orang Indonesia itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi mereka yang ada di luar negeri gitu ya. Banyak konten-konten yang akhirnya meskipun itu bahasanya tradisional gitu ya, terus kemudian muatannya juga tradisional, tapi mereka mampu memukau gitu ya. Nah ini yang perlu kita terus galakkan juga, sehingga kita juga perlu tahu nih kompetensi budaya bermedia digital itu yang seperti apa sih harusnya yang kita kuasai, yang harus kemudian kita bagi untuk orang lain, yang harus kita share untuk keluarga kita, sehingga kita akhirnya sudah dapat dinilai sebagai individu yang mampu membaca, menguraikan dan membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital gitu ya. Jadi terutama gitu ya, ini budaya yang saya bilang Indonesia itu sampai hari ini masih sangat kuat di ruang nyata dan ruang digital. Tetapi ketika di ruang digital ini yang akhirnya juga mendapatkan sedikit sentilan negatif gitu ya dari dunia internasional, bahwa Indonesia itu kan punya jiwa gotong royong yang sangat luar biasa tinggi gitu ya. Nah, sangat luar biasa tinggi. Ketika satu orang dilukai orang Indonesia gitu ya, itu kemudian tinggal spill aja gitu ya, nama akunnya mana, serang sudah nama akun orang yang nyerang orang kita gitu ya. Itu paling hitungan detik atau hitungan menit sudah hilang akunnya gitu. Kalau enggak di private lah kira-kira. Ya contoh kasus kemarin kena kita yang lagi viral dengan urusan yang di pejabat-pejabat gitu ya. Nah, banyak yang kemudian akhirnya kan akunnya di private gitu ya. Nah, orang Indonesia itu kan paling gampang nguliti yang seperti itu. Nah itu sebenarnya nilai dasarnya adalah di budaya gotong royong. Nggak kepingin ada saudaranya kemudian dilukai, nggak kepingin ada saudaranya dibully, akhirnya serang gitu. Nah ini yang perlu kita kemas jauh lebih baik, kita kemas jauh lebih sopan, jauh lebih elegan, sehingga pertama kompetensi adalah pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi bagaimana mengimplementasikan, terus kemudian menerapkan, menerjemahkan nilai-nilai Pancasila yang kemudian memang sebenarnya kalau soal urusan bagaimana penerjemahan itu memang tidak perlulah kita artinya begini, kita tidak perlu membuka ruang debat di ruang digital. Ini yang sering kali kan begitu ya. Sampai akhirnya banyak hari ini pakar, ahli, terus kemudian apa saya bilang gitu ya, mereka yang kemudian sampai mengalahkan, artinya begini, ketika mereka menyampaikan komentar di ruang digital itu sampai mengalahkan pakar yang sebenarnya gitu. Nah, ini yang sering kali bahwa harusnya kan tidak perlu diperdebatkan lagi dan segala macam gitu ya. Celotehan yang seperti itu yang akhirnya menjadi identitas konten kita gitu ya. Jadi
menjadi kemudian trademark konten kita yang akhirnya cenderung konten-konten yang hanya celotehan-celotehan yang mohon maaf gitu ya, seringkali kita nadanya mencibir, nyinyir, yang kemudian itu kita belum tahu duduk perkaranya, kita belum tahu bagaimana. Ya mending saya pikir bahwa mending kita mengajak ke hal yang kebaikan saja sudah cukup lah, tanpa harus mencibir dan segala macam. Nah, ini yang kemudian harus diajarkan terkait nilai-nilai Pancasila di dalam ruang digital. Terus kemudian menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan. Jadi bahwa rasanya gitu ya, rasanya kadang kita juga, bahkan mungkin saya pribadi ketika ditanyain secara spontan gitu ya, mungkin gitu ya, bisa saja kehilangan sesaat gitu ya memori kita, sila ketiga apa gitu ya, bisa jadi jawabnya ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, bisa jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang akhirnya bahwa pelaku digitalisasi kebudayaan itu idealnya memang harus terus bisa memberikan nilai-nilai gitu ya. Jadi terus bisa memberikan manfaat dan mengedukasi masyarakat digital kita gitu ya, terkait bagaimana sih harusnya gitu ya. Dan rasanya kita juga mungkin belum memahami dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia, itu di setiap pulau pasti punya budaya yang sebenarnya menarik sekali untuk bisa diangkat gitu. Nah, kenapa kita kemudian banyak digelontor oleh masyarakat luar gitu ya, atau konten-konten luar negeri, karena memang mereka jauh lebih mudah mengakses atau memberikan informasi, sharing informasi gitu ya, dan mengemasnya juga jauh lebih seperti terlihat baik gitu ya, seperti terlihat baik, saya bilang begitu, karena kita sendiri masih agak enggan mengemas 17.000 pulau kita itu, yang kita punya sekitar berapa ya, kalau nggak salah 400 atau 500-an bahasa lokal gitu ya, yang itu juga kalau dikemas secara konten mungkin menarik gitu ya. Yang itu kemudian ketika kita juga punya pakaian adat yang itu juga dikemas dengan baik juga mungkin menarik gitu ya. Nggak kalah juga dengan yang kemudian hanbok, nggak kalah dengan kemudian yang di Belanda gitu ya, yang nggak kalah kemudian yang ada di Inggris gitu ya. Nah, ini yang idealnya memang tadi sudah di-spill sedikit dengan Mas Arman gitu ya. Kita nggak perlu peralatan yang mahal-mahal gitu ya. Dengan apa yang kita pegang itu sudah cukup lah rasanya hari ini gitu. Nah, itu yang kita tinggal bahwa bagaimana nanti juga mendorong pengetahuan dasar sampai kemudian memahami hak-hak digital di ruang digital. Di setiap kita melakukan aktivitas apapun di ruang digital, kita harus bisa menghormati dan menjaga baik hak ataupun kewajiban yang kita miliki ataupun orang lain juga pegang. Nah, baik, slide berikutnya. Hal-hal yang perlu dibawa ke ruang digital ketika tadi gitu ya, kita sudah tahu kompetensi dan segala macamnya. Pertama, budaya digital, budaya Pancasila. Kita tidak perlu mendigitalisasikan Pancasila, tidak perlu, tapi nilai-nilainya saja gitu. Jadi, atau mungkin bahkan ada ide kreasi inovasi yang jauh lebih baik, bagaimana bentuk digital dan segala macam, atau bahkan digitalisasi budaya melalui platform-platform yang membuat generasi alfa kita itu jauh lebih tertarik untuk itu, syukur lebih yang seperti itu gitu ya. Terus kemudian sampai dengan mencintai produk dalam negeri dan memahami hak-hak digital gitu. Nah, ini yang kita perlu bawa ke ruang digital, supaya apa? Supaya ruang digital kita itu berandanya dengan beranda yang, mohon maaf, algoritma terbentuknya algoritma Indonesia gitu. Jadi bukan algoritma luar negeri gitu ya. Jadi apalagi yang seringkali ya, kalau memang hari ini memang di platform media sosial itu kan cenderung algoritma yang terbentuk adalah algoritma menyesuaikan dengan interest kita gitu ya. Nah, interest kita yang akhirnya juga terbentuk bagaimana nanti siklus informasi yang masuk kepada kita gitu ya. Tapi paling tidak ketika kita kemudian memperkaya gitu ya. Jadi memperkaya konten-konten yang benar-benar berbau Indonesia gitu ya. Jadi saya menarik gitu ya, jadi melihat konten-konten anak muda yang ya lagi jalan-jalan kuliner tradisional, terus kemudian lagi jalan-jalan pesona Indonesia gitu ya, lagi jalan-jalan terus kemudian bukan berarti nunjukin flexingnya mereka, enggak gitu ya, tapi itu juga menjadi satu hal yang tipis sih sebenarnya gitu, tapi paling tidak mereka menonjolkan apa yang mereka dapatkan dari Indonesia itu jauh lebih luar biasa gitu ya. Nah, ini yang kita rasanya gitu ya, rasanya memang harus terus untuk kemudian kita semangatkan, harus kita dorong kepada generasi alfa terutama gitu ya, untuk bisa menjadi apa ya, saya bilang konten kreator. Rasanya hari ini konten kreator bukan lagi sebuah pekerjaan yang eksklusif gitu ya, karena setiap orang pasti jadi konten kreator dengan platform yang dimiliki masing-masing, dengan akun yang dimiliki masing-masing, sehingga
mereka kemudian bisa menjadi agent perubahan, gitu ya, transformasi budaya ke ruang digital itu yang akhirnya benar-benar nanti bisa kita pahami bersama. Sampai dengan akhirnya memahami hak digital ini yang seringkali hari ini kita banyak disuguhkan dengan saya bilang kontroversialnya konten-konten yang akhirnya berhadapan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, gitu ya. Nah, ini yang seringkali saya bilang bahwa yang namanya kebebasan bukan berarti kebablasan, gitu ya. Jadi yang namanya bebas berpendapat bukan asal kemudian menyampaikan umpat-umpat, gitu ya. Nah, jadi ini yang seringkali menjadi PR, dan sampai hari ini ketika saya dengan teman-teman di akademisi seringkali mengupas soal ini, bagaimana bagaimana perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya kita di sisi pelanggaran hak digital ini yang menjadi PR rasanya, gitu ya. Nah, ini yang kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, gitu ya, bisa jadi, gitu ya, bisa jadi orang akan cenderung saling klaim, saling bertarung secara digital. Apalagi hari ini kita menjelang tahun politis, tahun yang kemudian menantang kita semua, menantang kita secara bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga, gitu ya, jadi hak dan kewajiban masing-masing, gitu ya. Terutama di hak suara, gitu. Janganlah kita bocorkan hak suara. Hak suara itu bahasanya kalau nggak salah, gitu ya, hak suara kita itu kan seperti suara Tuhan, gitu. Jadi hanya kita dan Tuhan saja sebenarnya yang tahu, gitu ya. Jangan kemudian terus disebar-sebar dulu di kolom komentar dan segala macam, gitu. Ini kan nggak menarik, gitu, yang akhirnya menjadi polarisasi, memecah belah kita dan menghilangkan budaya-budaya asli kita. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, baik, lanjut saja terus untuk mempersingkat waktu. Nah, baik. Ini yang saya bilang tadi, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam ruang digital bahwa sederhana. Gitu. Sebenarnya kalau kita mikirnya sederhana ya sederhana, kalau kita mikirnya nggak sederhana ya nggak sederhana. Tapi yang paling terpenting adalah menjaga kerukunan, itu menjadi yang paling utama. Gitu. Jadi kita, kalau saya bilang ya secara fenomena, kita jangan pernah ngerasa paling baik, jangan pernah ngerasa paling pinter, jangan ngerasa paling pakar, gitu ya. Jadi terus kemudian akhirnya pendapat kita terus panjang, gitu ya. Ya kalau baik silakan, kalau enggak ya kita introspeksi diri, gitu. Itu yang paling terpenting. Sehingga kalau secara saya pernah, gitu ya, saya pernah menganalisis sentimen di salah satu platform media sosial, gitu ya. Orang Indonesia itu kalau nggak salah ketika di salah satu platform media sosial yang paling gampang itu kan di Twitter ya, karena karakter, gitu. Itu 70% semua isinya negatif, gitu. Jadi ini yang kita nggak kepingin yang seperti itu sebenarnya, gitu ya. Karena apa? Memang satu komentar, satu lagi komentar, dan isinya semuanya nggak ada yang saling membangun kayak gitu ya. Yang isinya semuanya celaan semuanya. Nah, ini yang kita perlu minimalisir, perlu hilangkan, sehingga akhirnya ruang digital kita benar-benar ruang digital yang kreatif, yang kemudian bisa memberikan kita manfaat baik itu secara moral maupun material, gitu. Nah, ini yang menjadi langkah di awal. Selanjutnya, membangun kreativitas ini, kita boleh kreatif tapi jangan sampai kehilangan jati diri, gitu. Jadi karena ruang digital dan ruang nyata itu tidak ada beda sebenarnya. Jadi jati diri kita di ruang nyata juga harus kita bawa ke ruang digital. Sisi baiknya, saya yakin orang Indonesia itu sebenarnya baik-baik, gitu ya. Sangat baik bahkan, gitu ya. Kebiasaan kita itu kan kebiasaan murah senyum, gitu. Jadi ketemu orang pasti senyum, gitu ya. Pasti sapa dan segala macam. Kenapa di ruang digital akhirnya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang akhirnya kita juga sama-sama saling introspeksi diri, sehingga kreativitas kita itu kreativitas yang saling membangun, saling mengintrospeksi, dan saling menghargai. Baik, lanjut slide terakhir saja. Jadi kesimpulan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lewat DM ataupun yang lain, teman-teman boleh, sekali lagi boleh follow akun Instagram saya untuk kemudian kita diskusi lebih lanjut, gitu ya. Sehingga yang perlu kita jadikan catatan untuk sore hari ini, pertama bahwa dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Kita tidak bisa lepas dari apa yang kita hadapi
yang itu mau nggak mau gitu ya. Terus kemudian mari coba kita isi bareng-bareng semuanya dengan hal positif, manfaat, edukasi, dan yang paling terpenting jangan sampai memprovokasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Untuk wawasan lebih luas, teman-teman semua boleh unduh modul media budaya bermedia digital di web literasidigital.id atau boleh follow IG di @ciberkreasi untuk tahu informasi lebih lanjut tentang literasi digital. Baik, sekali lagi saya terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi untuk pemaparannya luar biasa bahwa di memang era digital ini dibutuhkan sekali ya untuk pengetahuan untuk kita melek teknologi, dan tentunya langsung saja kita ke pemateri berikutnya. Dan bagi teman-teman semua yang mengikuti acara hari ini bisa memberikan pertanyaan kepada para narasumber melalui kolom chat. Dan berikutnya kita kehadiran pembicara ketiga yaitu Mas Dedi Triawan. Halo Mas Dedi, bisa dengar suara saya? Halo Kakak Okta. Baik Mas Edi, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Kakak Okta. Ya, saya mohon izin ini ada sedikit ini soalnya saya lagi ada di Makassar, jadi perbedaan waktu 1 jam. Kebetulan di sini sudah masuk suara maghrib, masjid di dekat tempat saya lagi live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Saya sapa dulu Kakak Arman nih, pembicara pertama luar biasa tadi. Kemudian ada Kakak Adi juga, Bapak dosen kita. Terima kasih, salam sehat ya semua. Ada juga Kakak Okta nih sebagai moderator. Hari ini saya coba membahas tentang etis bermedia digital. Boleh di next studio? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dedi Triawan. Saya saat ini sebagai CTO dari Teman Baik Indonesia. Saya juga seorang dosen di salah satu kampus di Jakarta. Kebetulan saya juga ketua startup dan lain-lain. Oke, boleh di next studio. Etika bermedia digital. Kenapa sih kita harus etis? Kalau di slide saya ini ada 5 poin. Pertama itu yang paling intinya, yang pertama adalah perbedaan kultural. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang ada. Kita berada di multicultural, jadi perbedaan kultural itu sangat-sangat terasa sekali. Yang kedua itu ada standar baru. Bagaimana dari budaya-budaya itu terjadi interaksi, sehingga adanya standar baru tentang etika yang ada di dunia kita saat ini. Kemudian yang ketiga itu hubungan dengan banyak orang. Otomatis kalau kita melihat datanya tadi Kakak Arman ya, yang kurang lebih 200 juta orang itu pengguna internet, otomatis kita pasti berhubungan dengan banyak orang, baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Jadi dengan adanya media digital ini, warganet atau yang biasa kita sebut netizen ini bisa saling berhubungan, melintasi geografis dan budaya. Poin keempat, kita lihat berkolaborasi dengan orang lain terkait dengan poin ketiga tadi, bahwa setelah kita melakukan hubungan dengan banyak orang, artinya kita berkolaborasi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi, bagaimana kita bisa membangun hubungan lebih jauh dengan orang lain. Terus yang terakhir, yang kelima, bagaimana kita bisa menggunakan media-media digital terkait tadi dengan materi dari Kakak Adi ya. Bagaimana kita menggunakan media-media digital ini dengan beretika dan tidak meninggalkan yang namanya budaya-budaya yang ada di negara Indonesia. Jadi segala aktivitas digital di ruang digital itu memerlukan yang namanya etika digital. Boleh di next studio? Selanjutnya ada kompetensi literasi digital terkait netiquette. Ada 7 poin, saya cepat aja. Pertama itu kompetensi tentang mengakses informasi sesuai dengan etiquette, kemudian menyeleksi dan menganalisis informasi, memahami netiquette untuk membentengi diri dari tindakan negatif yang ada, kemudian memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform-platform digital yang ada. Selanjutnya ada memverifikasi pesan sesuai dengan standar netiquette.
terakhir berpartisipasi membangun relasi dan berkolaborasi antar sesama di platform digital. Jadi yang terakhir ini kita lebih berkolaborasi dengan aman dan nyaman di dunia digital. Boleh di next studio. Ruang lingkup etika, ada 4 poin yang terbagi. Yang pertama itu ada kesadaran, kemudian tanggung jawab, integritas, dan kebajikan. Kalau kita bicara kesadaran, ya semua yang kita lakukan di ruang lingkup digital ini pasti kita lakukan dengan sadar. Melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Apapun yang kita unggah, apapun yang kita posting, ini pasti atas kesadaran kita sendiri. Setelah kita mengunggah sesuatu konten, pasti ada tanggung jawab. Bagaimana kita bisa menanggung konten-konten ataupun produksian dari yang kita unggah, itu ada konsekuensi dari perilakunya. Jadi setiap orang yang mengunggah konten ke dunia digital, ya ada tanggung jawab di dalamnya. Selanjutnya ada integritas, kejujuran, menghindari plagiasi, kemudian manipulasi dan sebagainya. Jangan sampai kita mengunggah ataupun memposting sebuah konten yang memang plagiasinya 100%. Biasanya kalau kita kayak Kakak Arman ya, sebagai content creator, itu pasti memiliki ide kreatifnya sendiri. Bagaimana kita melihat konten dari orang sebagai contoh, tapi kita mempunyai bumbu tersendiri sehingga konten yang kita hasilkan itu bisa lebih variatif, tapi lebih berinteraksi ataupun lebih bermanfaat untuk sekeliling kita ataupun circle kita sendiri. Yang keempat itu adalah kebajikan. Hal-hal yang bersifat kemanfaatan, kemudian kemanusiaan, serta kebaikan. Jadi usahakan teman-teman yang bermain di digital, yang sering mengunggah sesuatu, mengupload konten, video, foto, dan lain-lain, itu bernilai kemanfaatan. Baik itu konten-konten yang inspiratif, konten-konten positif, dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah konten yang kita unggah itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Boleh di next studio. Etika dan etiket berinternet. Apa sih perbedaannya? Kalau kita lihat di layar ya, di sebelah kiri ada etika, di sebelah kanan ada etiket. Kalau kita bicara etika itu, jangan menggunakan huruf besar ataupun kapital. Ini kalau kita di internet nih, yang sering chat-chatan nih, teman-teman yang sering chat-chatan nih, jangan menggunakan huruf besar ataupun huruf kapital. Kadang kita menggunakan huruf besar itu untuk sesuatu yang memang kita ingin highlight, tapi jangan keseringan. Kalau kita bicara etiketnya, ya menulis email itu dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Kita selanjutnya di etika itu, apabila mengutip dari internet, kutip seperlunya. Ini etika di internet nih. Jangan kita copy paste semua hal-hal yang kita lihat di internet. Kita ambil aja, kita kutip yang memang perlu. Selanjutnya ada memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Ingat ya, email itu adalah komunikasi punya kita. Jadi usahakan kita gunakan untuk pesan pribadi. Selanjutnya berhati-hati dalam forward email atau melanjutkan email ke orang lain. Jangan sampai kita keseringan nih, kita sering forward nih, apalagi di WhatsApp nih, sering banget nih kita forward. Kita belum baca beritanya langsung aja di forward. Kemudian biasakan membuat format plain di email. Kemudian jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin ataupun tanpa ada keperluan yang besar. Selanjutnya, kita harus menghargai hak cipta orang lain. Ini penting sekali nih. Bagaimana kita di dunia digital, konten-konten, kemudian isi-isi yang ada di dunia digital itu gampang sekali kita dapat sekarang. Bagaimana kita bisa menghargai hak cipta orang lain, apakah itu dalam bentuk foto, dalam bentuk video, ataupun hal-hal yang lain. Selanjutnya, menghargai privasi orang lain. Kita ingin dihargai privasinya, berarti kita juga harus menghargai privasi orang lain. Yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata kotor ataupun kata-kata jorok dan vulgar. Kita harus menghormati, tidak semua orang menyukai kata-kata yang memang agak sedikit kasar.
Boleh di next studio. Jenis konten negatif. Ini saya kutip dari Undang-Undang ITE, mungkin masih ada, tapi yang saya tuliskan sini ada 6. Yang pertama itu melanggar kesusilaan. Ini yang wajib nih diketahui oleh teman-teman netizen nih. Bagaimana konten negatif berdasarkan Undang-Undang ITE. Ingat ya, di Indonesia sudah ada Undang-Undang ITE. Jadi kita tidak serta-merta bisa mengunggah ataupun mengupload konten ataupun komen-komen yang negatif. Yang kedua itu tentang perjudian. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga itu penghinaan atau pencemaran nama baik. Keempat, pemerasan. Kelima itu penyebaran berita bohong atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Dan yang terakhir, penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Nah, ini terkait di poin 5 dan poin 6. Bagaimana kita harus menghindari yang namanya kabar-kabar hoax, bagaimana kita bisa menghindari yang namanya konten-konten yang berbau sara. Boleh di next studio. Perundungan di dunia maya yang kita sering banget nih dengar berita-berita tentang cyberbullying, baik itu perundungan di dunia nyata maupun perundungan di dunia maya. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sekarang ya, cyberbullying ini sangat pesat juga perkembangannya. Apa sih itu cyberbullying atau perundungan di dunia maya? Yaitu tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah, baik itu secara fisik maupun mental, dengan menggunakan media digital. Jadi kalau kita bicara pembulian, ada yang namanya pembulian di dunia maya dan di dunia nyata. Intinya adalah medianya, apakah dia medianya menggunakan media digital atau memang media yang ada di dunia nyata. Jadi kalau di dunia digital namanya cyberbullying, kalau di dunia nyata ya namanya perundungan aja biasa. Dan ini akibatnya dapat memunculkan rasa takut si korban, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik. Jadi biasanya kalau si korban ini mungkin dia bisa menjadi insecure ya atau ketakutan, kemudian bisa juga menjadi trauma di masa depannya. Boleh di next studio. Contohnya seperti doxing, kemudian cyber stalking, kemudian non-consensual intimate image, dan lain-lain sebagainya. Doxing itu membagikan data personal seorang secara langsung ke dunia maya. Kemudian cyber stalking itu mengintip ataupun memata-matai seseorang di dunia maya. Ingat ya, ini semua tindakan-tindakan negatif yang termasuk di cyberbullying. Kalau kita bicara di non-consensual intimate image, membalas dendam melalui penyebaran foto, video vulgar, dan lain sebagainya. Ini sudah banyak sekali kita dengar kasus-kasus di pemberitaan ya saat ini. Boleh di next studio. Ujaran kebencian juga masuk di Undang-Undang ITE. Jadi ini penting sekali bagaimana kita ungkapkan ekspresi ini jangan sampai mendiskreditkan ataupun menyakiti orang. Kita harus selalu memberikan konten-konten yang positif. Bagaimana kita bisa memberikan komen-komen yang membangun. Kita harus mendukung semua teman-teman kita, baik itu konten kreator, baik itu artis-artis dan lain sebagainya, dengan memberikan komen yang membangun, bukan justru memberikan ujaran kebencian akhirnya menghasut dan akhirnya kita tersandung yang namanya Undang-Undang ITE. Boleh di next studio. Menjadi generasi digital yang beretika. Saya ada 6 poin sebagai acuan ya. Yang pertama itu ingat keberadaan orang lain. Kita hidup di dunia ini, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, itu bukan sendiri. Kita tidak sendiri. Ada orang lain yang berada di situ juga. Jadi kita harus memperhatikan, kita harus mengingat ada orang lain yang berada di dunia digital selain kita. Yang kedua itu saring sebelum sharing. Terkait dengan konten-konten ataupun foto, video, komen, dan lain-lain, kita usahakan saring dulu deh sebelum sharing. Jangan mau menjadi istilahnya itu kayak FOMO nih, mendapat berita yang kita belum baca secara utuh, tiba-tiba jiwa-jiwa FOMO-nya ingin menjadi yang pertama, ya kita langsung sharing aja tanpa tahu apa sih ini berita hoax atau berita benar. Jadi kita harus saring dulu, kita harus baca. Tahan-tahan lah. Kalau memang nggak usah di-sharing, ya nggak usah. Cukup berhenti di kita aja.
Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Ini penting sekali nih. Kita tahu survei dari Microsoft ya, Indonesia masuk netizen yang tidak kurang sopan lah. Nah, kita harus menggunakan komen-komen yang sopan. Yang saya bilang tadi bahwa usahakan kita selalu memberikan komen-komen positif, komen-komen yang membangun. Kalau memang tidak perlu ya nggak usah komen, kita pantau aja, tapi nggak usah disebarluaskan lagi. Jadi intinya adalah kalau ada sesuatu yang memang kurang bagus, kurang baik, ya itu harusnya berhenti dikit aja. Jangan ditambah memviralkan sesuatu konten, sesuatu apapun yang ada di media sosial itu untuk kita sebarluaskan. Yang keempat itu mengunggah konten positif dan bermanfaat. Nah, ini poin yang bisa menjadi baik untuk generasi-generasi kita. Sekarang sudah gen alpha lagi ya, kembali lagi nih. Kemarin sudah gen Y, gen Z, kembali ke gen alpha. Bagaimana kita bisa mengunggah konten-konten positif dan bermanfaat. Biar banyak sekali konten yang bisa kita unggah, seperti mungkin foto pemandangan dan kita memberikan caption posisinya di mana, fasilitasnya apa. Ini kan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang nantinya akan berkunjung ke situ dan lain-lain sebagainya. Sebagai dosen pun saya sering mengunggah postingan-postingan tentang jurnal, postingan-postingan tentang informasi-informasi ilmu pengetahuan yang terbaru, sehingga itu sangat bermanfaat untuk circle saya yang mungkin belum mengetahui hal tersebut. Yang kelima itu hindari hoax. Hindari hoax, hindari berita yang tidak benar. Usahakan kita membaca dulu dengan teliti, kita melihat keaslian atau keabsahan berita ini, baru kita memberikan ke orang lain. Saring sebelum sharing. Jadi jangan sampai kita menjadi duta ataupun penerus dari berita hoax tersebut. Yang terakhir, berbagi ilmu dan pengetahuan. Ini penting sekali nih untuk teman-teman nih. Kalau kita mempunyai ilmu, kita mempunyai pengetahuan yang positif, ya tidak ada salahnya kalau kita ingin berbagi. Kita ingin membantu teman-teman yang mungkin memiliki kapasitas ataupun memiliki infrastruktur yang kurang nih. Seandainya anggap saja saya sudah membaca buku ini nih, ya saya tinggal sharing aja, oh buku ini mengajarkan ini bla 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 bla. Akhirnya teman saya ini tanpa membaca buku pun dia sudah tahu apa sih isi dari buku ini, dan otomatis ilmu itu bisa saya transfer, pengetahuan itu bisa saya transfer ke teman saya. Jadi janganlah kita pelit ilmu dan pelit pengetahuan. Boleh di next studio? Oke, kesimpulannya kalau kita bermain internet itu sebenarnya adalah betul-betul anugerah. Saya merasakan sekali yang namanya internet itu di Indonesia booming kurang lebih tahun 90-an kalau saya nggak salah. Itu betul-betul internet sangat memberi pengaruh di hidup kita, terutama di Indonesia ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan dengan yang namanya internet. Kemudian kita bicara etika, ya etika itu hadir sebagai seorang yang bijak. Bagaimana kita diingatkan kembali hakikat teknologi sebagai anugerah bagi manusia. Jadi jangan sampai kita termakan yang namanya teknologi, tapi etika kita itu tidak bertambah ataupun etika kita menjadi semakin negatif. Boleh di next studio? Oke, yang terakhir, kalau teman-teman ingin lebih cakap ataupun lebih ingin mengetahui tentang etis bermedia digital, silakan mengunjungi ataupun langsung mengunduh modul etis bermedia digital di literasidigital.id, atau paling gampangnya follow Instagram @siberkreasi. Terima kasih. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya tunggu di kolom komentar. Kita ketemu di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kakak Okta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mas Dendi. Ya, luar biasa sekali pemaparannya. Tadi kita udah dikasih tahu ya perbedaan etika dan etiket berinternet. Sekali lagi bahwa internet itu adalah anugerah. Jadi bagaimana sih kita bisa memanfaatkan internet itu untuk bisa menjadikan etika ya, perlu ada kesadaran, tanggung jawab, integritas dan kebijakan ya. Oke. Nah, teman-teman, kembali lagi aku mengingatkan ya bagi teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan
bisa memberikan pertanyaannya. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk untuk ketiga narasumber kita hari ini banyak sekali ya. Jadi langsung saja saya akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama ya. Saya akan membacakan pertanyaan dari Hendra Faisal untuk Mas Arman Fesona. Mas Arman, apakah karena kebiasaan di ruang digital yang dimana menggunakan lelucon-lelucon kasar sebagai hiburan, makanya kebanyakan para content creator seperti sekarang ini memulai membuat konten seperti itu? Boleh silakan dijawab, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf kalau misalkan jawabannya tidak memuaskan, tinggal bilang aja mungkin. Nah, untuk masalah berkata kasar, berkata tidak sepantasnya, sebenarnya sudah diatur sama masing-masing platform. Kalau secara kita tahu, YouTube, TikTok, Instagram, harusnya ada Instagram. TikTok apalagi lebih selektif dia, masalah community guideline. Kalau di YouTube biasanya berasa banget sama kreator yang monetizing yang dolar kuning, kalau kita pernah dengar. Nah, itu kita bisa kena selektif, itu akan ngurangin semangatnya kreator juga sih untuk melakukan seperti itu, karena ini kan konten itu gak friendly buat ads soalnya. YouTube itu kan bangun dari ads, kita juga dapat monetizing kan dari YouTube. Itu friendly, dia beneran ketat kayak gitu. Terus di TikTok juga sama community guidelines. Ini aja, misalkan creator challenge di jalan aja, itu kena. Itu kena gitu. Kita banyak faktor yang kita harus perhatiin. Hak cipta aja bisa kena. Live streaming aja. Pernah teman saya nge-live pakai gunting diisenggi. Gara-gara megang gunting. Kena langsung live langsung mati gitu. Mungkin beberapa yang lolos sih, tapi dengan community ini berharap bisa ngebantu ngurangin, mengatasi masalah ini, karena dulu itu parah banget. Kayak misalkan dulu di TikTok ada pengemis online, sekarang kan udah nggak ada kan kita. Nah gitu sih. Jadi sebenarnya platform masing-masing sudah ada community guideline-nya. Jadi sudah ada yang mengatur itu sih untungnya. Mungkin nggak bisa ngurangin semua mungkin, tapi nggak bisa hilang total, tapi mengurangi seenggaknya gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Hardiansyah Sidek. Mas Arman, menurut tanggapan Mas sekarang seperti apa ya? Gimana kebanyakan konten creator sering sekali meniru konten creator lainnya. Bukankah itu terhitung kurang kreatif? Silakan Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya lagi. Masalah meniru konten ya, apalagi plagiat atau dan lain sebagainya. Memang sih ada beberapa kreator yang melakukan seperti itu. Secara moral saya lupa namanya, moral atau norma kalau nggak salah. Jadi ya netizen gak bodoh lah. Menurut saya netizen itu gak bodoh. Mereka tahu kalau konten ini ditiru dan segala macam. Memang sih jadi kurang kreatif. Kreatif itu kan berhubung sama berhubung sama kreativitas kita, gimana cara kita mengcombine, gimana seberapa ATM kita, amati, tiru, modifikasi. Saya percaya semua nggak ada original memang. Maksudnya aku aja terinspirasi sama salah satu content creator di luar, tapi ada beberapa creator yang lain seperti itu juga. Cuma mungkin nggak sadar kadang. Tapi kalau mau lebih aman, biasanya ada juga kok kreator yang pakai IB. IB itu lupa saya singkatannya, cuman itu maksudnya dia niru dia. Ada yang kayak gitu kok, kreator kayak gitu juga. Jadi stylenya dia tapi gitu. Tapi kalau mentah-mentah memang menurut saya kurang kreatif. Tapi kalau dimodifikasi, itu oke sih menurut saya. Jadi gitu. Kurang lebih. Jadi poin ATM itu tadi ya Mas ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi harus, gak apa-apa bisa kita ada dance challenge nih ya, ada dance challenge ya, atau yang kemarin tuh rame kemarin mungkin banyak dance challenge seperti di TikTok gitu ya. Itu kan sebenarnya gerakannya sama nih ya. Tapi gimana caranya kita tuh memodifikasi itu menjadi style kita sendiri ya, atau itu mungkin sama keluarga gitu ya, atau mungkin sama pacar, atau mungkin pakai baju yang nyeleneh gitu ya. Jadi memang dimodifikasi padahal gerakannya itu sama semua dance challenge-nya gitu ya mungkin ya. Boleh tambahin dikit? Boleh silakan Mas. Oke. Itu masuknya viral ya. Jadi viral itu kan ngikutin.
Kita ngikutin dari tren itu kita ngikutin. Kayak lato-lato. Ya. Banyak kayak mainin lato-lato. Tapi ada gak sih yang kepikiran aku waktu itu bikin konten ini cara main lato-lato yang benar. Kayak gitu udah jadi unik loh. Karena nggak ada yang bikin kayak gitu. Gitu aja sih simpelnya. Iya. Jadi boleh tuh ya kita nanti cek-cek konten-konten dari Mas Arman ya. Unik, kreatif, dan pastinya harus menghibur tentunya untuk bisa mendapatkan value sesuai dengan tadi materi yang telah disampaikan ya. Oke, nah kemudian nih ada lagi pertanyaan untuk Mas Arman kembali dari Elpa Nurhamidah Pajri. Mas Arman, jika kita sebagai content creator, lalu menemukan banyak komentar-komentar negatif padahal konten yang kita buat terhitung edukatif. Nah, itu gimana ya? Padahal kita tuh udah buat semaksimal mungkin edukatif, tapi ternyata feedback yang kita terima adalah komentar negatif nih, Mas. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kasusnya kita bikin edukatif, ternyata komentar negatif ya? Ya. Oke, ini rumit ya. Kita harus lihat sisinya banyak ya. Dari kontennya, apakah kita sudah sudah layak untuk komentar seperti itu? Kadang ada beberapa yang gimmick. Kadang orang nggak suka gimmick, ketahuan gimmick. Kayak misalkan nih, saya nge-share tentang kedokteran, tapi padahal aku bukan kedokteran. Jadi itu hati-hati gitu. Itu bisa negatif. Kepercayaan penonton nontonin kita itu ngaruh juga. Kalau misalkan makanya edukasi itu tantangannya itu kita stuck kalau salah ngomong biasanya entah dihujat atau dikoreksi itu siap nggak gitu. Kalau edukatif lebih ke situ sih saya melihatnya gitu. Jadi hati-hati aja gitu. Karena riskan kalau kita salah nyampein itu biasanya di situ sih munculnya kalau konten negatif. Riskan dari salah nyampein, kedua kepercayaan audiens liatin kita, bener nggak sih dia buat nyampein itu gitu. Karena kita juga harus kelihatan intelektual kan untuk menyampaikan informasi yang penonton pengen. Itu aja sih mungkin ya kurang lebih. Oke, mungkin kalau misalnya ada komentar-komentar negatif ya yang masuk ke konten kita, padahal kita udah buat sepositif mungkin, seedukatif mungkin ya, itu mungkin adalah masukan ya Mas ya, masukan yang bisa kita berikan ya untuk konten-konten kita ke depannya ya. Saya lupa mau ngasih tahu, lupa lagi maaf ya. Jadi sebenarnya saya lupa kok TikTok ya, tapi di YouTube ada TikTok kalau nggak salah ada ya, saya lupa. Bisa saya sering di YouTube sih, jadi mohon maaf ya. Jadi di YouTube tuh ada namanya Head for Review gitu. Jadi komentar yang mohon maaf kasar gitu, yang benar-benar kasar jorok itu difilter sama YouTube. Jadi memang sih kalau di Kementerian Guidelines sudah diatur di situ nggak boleh berkata kasar. Karena memang di YouTube aturannya gitu kan. Jadi komentar tuh harus diperhatiin banget. Jadi kalau misalkan benar-benar di luar konteks, kita ada hak loh untuk ngefilter, kita delete sih ya, di review dulu, ada hak kok kita, nggak ada salahnya sih sebenarnya itu. Yes, betul ya. Jadi boleh pakai filter-filter untuk menyaring komentar negatif itu juga supaya kitanya nggak stres sebagai content creator ya. Oke. Ya, gimana? Dadah, lagi apa? Tadi sudah. Sip, oke. Berikutnya untuk narasumber kedua ada pertanyaan untuk Mas Adi ya dari Teguh Dwi Saputra ya. Untuk Mas Adi, kira-kira apa ya Mas yang menjadi penyebab lingkungan media sosial kurang akan adanya budaya digital? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menantang. Tapi suara adzan masuk nggak di speaker saya? Aman Mas, aman. Aman ya, oke, siap. Oke. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya pikir buat refleksi kita semua juga gitu. Jadi kenapa akhir-akhir ini kita melihatnya kan benar-benar seperti ada pergeseran gitu. Terutama pergeseran di ruang nyata ke ruang digital. Kita kenal orang di ruang nyata itu baik, santun, sopan gitu ya, diem. Tapi di ruang digital celoteannya luar biasa serem gitu ya. Nah ini yang saya pikir pertama bahwa memang satu kita masih memiliki data demografi pengguna
internet kita itu cenderung dikuasai di generasi milenial. Generasi milenial dan generasi Z. Ini cenderung kira-kira di situ. Dan itu generasi yang kalau secara digital boleh dibilang generasi yang masih shock digital. Saya sendiri ada di generasi milenial gitu ya. Jadi dikit-dikit ngomong soal digital, dikit-dikit ngomong soal kebebasan, dikit-dikit ngomong bahwa kita masih sering lupa kalau ada aturan yang namanya informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini yang akhirnya menjadikan bahwa ruang digital kita itu agak sedikit terkontaminasi gitu ya. Saya bilang agak sedikit terkontaminasi. Caranya bagaimana dan solusinya bagaimana? Satu, memang kita perlu seringkali lebih baik diem kalau memang tidak mengerti konteks yang dibicarakan gitu ya. Jadi itu dulu yang paling terpenting, dan tidak mudah memainkan jari kita di ruang digital dengan seenaknya sendiri gitu ya. Jadi kalau ada istilah jarimu harimaumu gitu ya, itu kan untuk istilah hari ini gitu ya. Jadi tidak seenaknya memainkan jari kita, dan ada pola perubahan lifestyle gitu ya. Kalau dulu orang senang main secara nyata, hari ini semuanya mainnya secara digital gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kuatkan di generasi alpha yang saya bilang hari ini semuanya generasi mobile gaming gitu ya. Jadi yang itu akhirnya saya bilang tadi gitu ya. Mungkin juga disinggung sama sama Mas Dedi tadi gitu ya. Jadi luar biasa banyak model komunikasi yang merubah mereka dari komunikasi yang kita mengenal komunikasi hierarki gitu. Jadi kita itu kan terbiasa dengan bahasa, kalau dengan sebaya kita bolehlah agak candaan gitu. Tapi kalau dengan orang tua kita harus ngelihat, dengan anak yang lebih muda atau yang lebih perlu itu kita harus lindungi. Nah, itu yang sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Nah, itu yang sudah tidak ada lagi. Kenapa begitu? Yang tua shock teknologi, mereka main TikTok nggak karu-karuan gayanya gitu ya. Yang akhirnya itu menghilangkan menghilangkan hormat yang lebih muda gitu ya. Yang akhirnya ngerasa yang lebih muda ini ngapain sih dihormati modelan kayak begitu gitu ya. Nah, terus yang kemudian yang lebih muda gitu ya, itu bahkan lebih parah lagi, mereka berani ngata-ngatain gitu ya, karena memang konteks kita konteks mobile gaming gitu ya, mereka nggak ketemu orang, mereka itu ketemu avatar yang lari-lari nembakin orang gitu ya, terus kemudian ngomong seenaknya sendiri gitu ya, yang itu akhirnya terbawa ke ruang nyata. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa pertama kita perlu kuatkan dulu di lingkungan keluarga, terutama mereka-mereka yang generasi X, generasi Y, baby boomers gitu ya, kita sendiri generasi milenial, supaya itu yang nanti yang akan dicontoh oleh generasi muda. Mungkin begitu Kak Okta. Oke, jadi jadilah contoh ya dari diri kita Betul. sendiri. Betul ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Rizky Maulana, masih untuk Mas Adi. Tanggapan Mas gimana ya jika anak muda zaman sekarang yang kebanyakan mengikuti budaya-budaya luar, contohnya yang kebanyakan zaman sekarang terhitung ke Korea-Koreaan. Nah, itu gimana tuh Mas? Betul. Saya nggak nyalain mereka. Gitu. Saya nggak bisa nyalain mereka karena apa? Konten kita kalah banyak dengan konten mereka. Gitu. Konten kita kalah menarik dengan konten mereka. Gitu. Nah, itu yang akhirnya mereka, mohon maaf, anak muda kita yang kelahiran tahun 2000 bahkan gitu ya, 2010 gitu ya, yang hari ini usianya 13 tahun gitu ya, terus ya kelahiran 2005 yang sudah mulai lepas SMA gitu ya, itu mereka lahir itu sudah nonton drakor gitu ya. Bahkan mereka masih di dalam kandungan itu sudah nonton drakor karena mamanya, ibunya sambil ngelus perut itu nonton drakor gitu ya. Dia membayangkan wajah-wajah dan budaya drakor sudah masuk ke dalam alam bawah sadar di dalam kandungan. Jadi saya nggak bisa nyalain mereka gitu. Jadi salah satu-satunya yang kemudian memang kita perlu kuatkan sekali lagi. Ya, jangan pernah kemudian merasa budaya kita itu budaya yang udik gitu ya, budaya yang ketinggalan zaman gitu ya, budaya yang kemudian saya bilang tidak mengikuti tren dunia gitu, enggak gitu. Kita itu punya budaya yang luar biasa keren sebenarnya. Hampir seluruh event yang kita selenggarakan, pemerintah selenggarakan terutama gitu ya, yang itu kita bisa lihat gitu ya, pasti memukau dunia. Mulai saya melihat tonggaknya mulai dari Asian Games. Jadi karena kebetulan saya juga ada di sana, jadi kita melihat tonggaknya mulai dari Asian Games. Bagaimana masyarakat dunia itu terpukau sebenarnya dengan budaya-budaya Indonesia. Ya, sampai terakhir kemarin KTT G20 gitu ya. Ya kebetulan saya juga ada di sana.
yang nggak ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo juga keren gitu ya. Jadi kita itu nggak kalah keren sebenarnya. Cuman kita mikirnya begini. Sorry ya, ini sorry banget. Bukan berarti ngerendahin enggak gitu ya. Sama kita sama-sama orang Indonesia. Kita itu masih kuat jadi mental apa ya? Inlander gitu. Melihat lebih bangga dengan budaya orang lain daripada budaya kita sendiri gitu. Karena memang kita 350 tahun lah gitu, dijajah dan itu mentalnya melekat banget. Jadi ngelihat sesuatu dari luar itu mesti wow. Padahal kita sendiri ya luar biasa kalau di dunia dosen ya, bahkan kalau di dunia dosen. Hampir seluruh penelitian dosen di Indonesia itu dilirik oleh peneliti-peneliti di luar negeri. Dan itu kalau saya bilang hasil penelitian itu penelitian yang endemik yang tidak ditemukan di belahan dunia manapun. Bayangkan. Jadi itu yang perlu kita bangga. Sekali lagi kita punya bangsa ini yang luar biasa keren. Jadi kita hilangkan mental inlandernya gitu ya. Kita lihat bahwa kita itu wow sebenarnya gitu ya. Jadi kita nggak usah insecure dengan kulit yang kalah putih dengan mereka gitu ya. Jadi bikin produk nanti juga saya lebih senang skincare yang lokal gitu ya. Karena skincare lokal nggak usah jadi putih, tapi lebih menonjolkan nilai kita yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, jadi jangan pakai mental rumput tetangga lebih hijau ya, pasti kira-kira begitu. Ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Iwan untuk Mas Adi kembali. Jika ada orang tua yang tidak jika ada orang tua yang tidak terlalu tahu tentang ruang digital dan tidak ingin anaknya terjerumus dalam budaya digital yang buruk, apakah ada situs-situs atau channel-channel untuk orang tuanya belajar tentang ruang digital? Baik, ya. Ini menjadi PR saya juga sebagai orang tua muda gitu. Terutama kalau orang tua zaman dulu rasanya lebih, meskipun mereka tidak menguasai teknologi, tapi mereka punya kebijaksanaan yang luar biasa keren, saya bilang. Mereka nggak ngerti ya, dunia teknologi itu nggak ngerti, tapi mereka tahu mana titik salah dan batasannya itu benar-benar paham. Yang justru menjadi tantangan buat kita semua itu kan orang tua yang seusia saya ini, usia generasi milenial gitu ya. Yang kita ngerasa sudah tahu teknologi, tapi sebenarnya kita sudah ketinggalan sama mereka, anak kita gitu ya, yang usianya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu yang sebenarnya jauh lebih kenceng daripada apa yang kita pahami sebenarnya. Dan itu menjadi luar biasa gap-nya. Nah, untuk tahu lebih banyak memang gitu ya, jadi salah satu program pemerintah yang perlu kita dorong dan terus kobarkan semangatnya ya ini literasi digital gitu ya. Jadi di web literasidigital.id itu boleh gitu ya. Tapi yang namanya sekali lagi gitu ya, kembali lagi ke frase di awal bahwa kita jangan terlalu merasa pintar dulu lah. Belajar itu sepanjang hayat, perkembangan itu terus ada gitu ya. Jadi hari ini kita begini sudah pintar, besok kita kelihatan bodoh, bisa banget gitu ya, karena perkembangan teknologi yang ada. Sekali lagi, tapi khusus yang untuk orang tua yang saya bilang generasi baby boomer lah gitu ya. Mereka nggak hafal teknologi. Bahkan sampai hari ini bapak saya, ibu saya itu masih pegang handphone itu yang cukup bunyinya tulalit itu aja gitu ya. Nggak Android, nggak iOS gitu ya. Dipegangnya juga nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi tapi mereka tahu mana ini yang kemudian baik buat anaknya, mana yang tidak. Kira-kira begitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Adi. Berikutnya ada pertanyaan masuk untuk pembicara ketiga kita, Mas Dedi Triawan. Ya, Mas, jika kita dari Fadilah Afif, Mas, jika kita menemukan akun medsos yang menurut kita postingannya tidak pantas, apakah dengan kita menyebarkan akun tersebut melalui status media sosial atau Instagram Story masih terhitung etika yang baik? Iya, sebenarnya kalau saya telah ya pertanyaannya, kalau kita lihat akun yang negatif ya tadi ya kakak saya, kalau kita lah akun yang negatif terus kita bantu postingnya gitu ya. Ya, sebenarnya itu udah masuk etika yang kurang baik ya, karena yang seperti saya paparkan tadi di pemaparan saya bahwa usahakan kalau kita melihat ataupun mendapatkan akun-akun yang memang kita anggap negatif dan isinya semua negatif ya, cukup berhenti di kalian aja, cukup berhenti di kita aja, jangan bantu disebarkan lagi. Karena kenapa? Pada saat kita bantu sebarkan, bisa saja orang yang lihat sebaran kita ini bisa menyebarkan lagi. Jadi ceritanya setelah kita menyebar ya bisa saja dia bercabang-cabang lagi. Jadi takutnya menjadi viral, akhirnya
informasi yang konotasinya negatif ini bisa menjadi dilihat banyak orang. Akhirnya konten negatif ini yang jadi viral, otomatis orang semua melihatnya. Jadi usahakan berhenti di kita aja. Kalau perlu kita laporkan, kan ada kalau kita bicara Instagram, kita bicara di platform-platform digital itu ada yang namanya laporan-laporan, baik itu laporan negatif, baik itu laporan yang berbentuk hoax dan lain-lain sebagainya. Bisa juga kita masuk ke website dari Kominfo untuk melaporkan konten ini kurang bagus nih. Nanti itu akan diverifikasi. Jadi usahakan semua yang berbau negatif itu berhenti di kita dan jangan disebarluaskan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi stop di kita ya. Berikutnya dari Wisidriana. Mas Dedi, anak muda zaman sekarang merasa bahwa media sosial itu barang pribadi sendiri yang dimana mereka sangat santai dan bebas memposting atau berkomen-komen yang kurang beretika. Bahkan tidak sedikit ditemukan penggunaan second account ya, yang sengaja untuk membuat ricuh media sosial. Menurut tanggapan Mas, seperti apa ya supaya tidak banyak lagi yang seperti ini? Silakan Mas. Ya, betul sekali nih. Kalau saya lihat memang sekarang ini banyak sekali ya. Kalau tadi bicara second account, saya lebih sering bilang fake account aja lah, biar ini. Karena pasti kalau ada second account itu pasti rata-rata fake account. Jadi kalau saya lihat fenomena seperti ini biasanya orang di Indonesia ya terutama ya, kita lebih gampang itu mencurahkan isi hati kita, baik itu komen yang positif maupun yang negatif itu di fake account kita. Jadi rata-rata seperti itu. Karena kenapa ya, kita berada di Indonesia nih yang otomatis undang-undang ITE itu sudah ada. Jadi pada saat kita menggunakan baik second account, apalah istilahnya fake account, kita tidak secara langsung terpublish. Artinya tidak secara langsung diketahui siapa sih yang komen, siapa sih yang komen. Ya, tapi ya netizen Indonesia tidak bodoh lah. Ketahuan nih fake account dimulai dari profile picture yang nggak ada. Kemudian kalau kita bicara Instagram itu postingannya pasti nggak ada, nol, tapi followernya banyak, followingnya banyak. Berarti ya betul fake account. Bagaimana caranya kita membantu untuk mengurangi fake account seperti itu ya, yang saya bilang tadi, kita bisa melaporkan di platform tersebut bahwa ini fake account nih sering berkomentar-komentar negatif, sering memposting hal-hal yang memicu keributan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita sendiri nih, pertama kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di internet dan kita menjadi pionir. Jangan menyalahkan orang lain dulu nih. Kita menjadi pionir yang pertama untuk memberikan perubahan. Walaupun tindakan kita kecil, tapi mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi besar dan dunia digital kita ini semakin sehat ke depannya. Mungkin seperti itu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Dery Mukasani nih Mas. Mas Dedi, apakah media sosial memiliki sistem atau auto blokir ya untuk konten-konten yang tidak pantas, komentar-komentar yang tidak baik? Jika ada, bukankah akan mengurangi tingkat memburuknya media digital? Ya, kalau soal blokir-blokir tadi saya rasa Kakak Arman sudah jawab ya. Bagaimana setiap platform itu ada filternya. Jadi bisa saja kita mengikuti filter yang ada di platform, tapi bisa juga kita tambahkan. Karena kan yang namanya platform digital ini rata-rata dari luar nih. Mereka nggak tahu yang namanya kata-kata jorok lokal nih. Biasanya kan kalau di Indonesia kan banyak sekali tuh kata-kata yang kurang bagus ya di daerah ini kan beda-beda. Beda dengan kata-kata jorok yang ataupun kata-kata vulgar yang secara nasional, secara internasional lah, yang memang orang sudah sangat familiar sekali. Nah, ini yang perlu kita bantu dalam hal melaporkan ataupun mereport nih, bahwa filter kata-kata ini jelek nih, ini jelek nih, ini jelek nih. Jadi ya tugas kita kembali lagi, bagaimana kita bisa membantu si platform ini, ataupun kita bisa membantu developer ini untuk memblok ataupun filter hal-hal yang memang kita anggap kata-kata yang kurang bagus ataupun kata-kata yang bersifat negatif. Jadi memang kita harus membantu memfilter tersebut.
Oke, berikutnya ada pertanyaan terakhir nih Mas Dedi dari Nilam Sari Dwika. Jika kita menemukan tanda-tanda seseorang di media sosial sebagai pelaku cyberbullying, apakah kita bisa langsung melaporkannya ke pihak berwenang? Karena jika kita hanya report akun dan blokir, bisa jadi pelaku tersebut membuat akun baru dan mengulanginya kembali. Ya, Gimana? menarik nih Kakak Nilam. Jadi sebenarnya tergantung sih kalau memang si pelaku ini, si oknum ini memang teman dekat kita, ya kita harus bicara langsung. Kita memberitahu dengan hal-hal yang bisa masuk di akal gitu lah. Jadi memberitahu bahwa oh ini kurang bagus nih, kamu menyalahin ini. Baiknya di-berhentiin aja. Kalau memang ke depannya masih seperti itu, ya mau tidak mau, mungkin kita bisa dari sisi pertemanan kita mungkin kita bisa agak renggang. Kemudian ya mungkin kalau masih mengulang terus ya kita laporin aja. Terasa itu bukan tindakan yang salah kok. Bagaimana kita bisa ceritanya kita membantu teman kita ini jauh dari masalah juga kan. Tapi kalau memang masih terus berlanjut ya harus kita laporkan karena pasti akan merugikan diri dia sendiri dan merugikan orang lain. Jadi paling bagus sih kita melaporkan bahwa konten ini tidak bagus, konten ini bla 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 seperti itu. Jadi sudah ada channel-channelnya semua di Undang-Undang ITE sudah ada, di Kominfo sudah ada, di platform digital pun sudah ada untuk cara melaporkan ya. Mungkin seperti itu Kak Nilam. Oke, semua sudah terjawab ya. Tadi Kak Nilam ya untuk pertanyaannya dan juga teman-teman tadi ya 10 orang yang sudah dijawab tadi oleh para narasumber akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp100.000. Jadi bagi teman-teman yang masih belum mengisi post-test atau link absen juga bisa langsung untuk segera isi dari sekarang untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang. Dari hasil sharing ketiga narasumber, kita hari ini pastinya kita harus punya namanya itu adalah sense of creativity ya. Jadi kita harus punya bagaimana sih kita mau membuat konten ya yang kreatif, edukatif dan juga menghibur di sosial media dengan cara dan kekhasan dan keunikan diri kita sendiri. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Arman ya, kemudian Mas Adi dan juga bagaimana untuk etikanya berinternet ya. Bagaimana kita memanfaatkan sebuah internet itu menjadi platform yang tentunya bisa menghasilkan hal-hal positif untuk diri kita sendiri seperti tadi menghasilkan cuan ya, kemudian juga mengupgrade skill ya, kemudian membuat konten yang positif ya dan tentunya lain-lain sebagainya ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan materi hari ini yang telah dipaparkan oleh ketiga narasumber kita melalui link download ya. Link downloadnya akan disampaikan melalui kolom chat ya di akhir acara ya, nanti akan diberikan oleh tim admin. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan jawaban dan semoga teman-teman memiliki pemahaman yang lebih mengenai literasi digital. Sebelum mengakhiri acara sebagai kenang-kenangan bersama, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu dengan ketiga pembicara kita. Boleh silakan. Iya, oke, mungkin kita boleh L seperti ini pakai L ya. Iya, Oke. Oke, gini ya, literasi digital. Baik ya, langsung saja kita ambil gambarnya dalam hitungan ke 1, 2, 3. Oke, sip ya, semuanya senyumnya ceria banget ya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih kepada Mas Arman, Mas Adi, dan juga Mas Dedi. Sehat selalu, menginspirasi selalu, dan tentunya sukses selalu sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Dan tentunya teman-teman semua, terima kasih dengan akhirnya kita sesi foto bersama ini berakhir pula lah kegiatan webinar literasi digital Indonesia Makin Cakep Digital kita pada hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Instagram Literasi Digital Kominfo, Facebook fanpage Literasi Digital Kominfo, dan kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. Serta jangan lupa berkunjung ke website literasidigital.id ya. Dan sebagai penutup saya ingin kembali mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber yang telah memberikan materi dan paparan yang luar biasa kepada kita semua. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemaparan pada hari ini ya. Saya Oktavianti Francisca pamit undur diri, nantikan kegiatan literasi digital berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
kawan, sebelum bibir berucap, katamu terekam jejak. Jemarimu berdansa, kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata, kau bingung-bingung yang mana benar atau dustaan. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang keras silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa.